Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Jumpa kembali dengan saya di channel YouTube Mambu Santri Channel. Baik sahabat-sahabat, di kesempatan yang baik ini nanti kita akan membahas sebuah tema, yaitu faktor-faktor yang menyebabkan khodam pendamping itu mengikuti kita. Ini sebenarnya sudah pernah kita bahas di video-video yang lalu. Tetapi ada sebagian dari sahabat Mambu Santri yang masih ingin supaya tema ini dibahas kembali karena yang dulu katanya belum jelas, gitu ya. Nah, memang ada beberapa faktor yang menyebabkan khodam pendamping itu mendampingi kita, ikut dengan kita, ikut bersemayam dan menjaga diri kita. Dan tanpa kita sadari, dari apapun yang kita lakukan setiap hari, yang kita rutinkan setiap hari itu bisa menjadi faktor bahwa kita ini akan didampingi ataupun diikuti oleh khodam pendamping. Jadi perlu panjenengan ketahui, mungkin di setiap hari panjenengan melakukan ini, mungkin itu adalah faktor yang menyebabkan panjenengan ini didampingi oleh khodam, gitu ya. Dan salah satu faktor yang sudah sering kita bahas adalah faktor keturunan. Itu melalui dari khodam leluhur atau khodam warisan yang itu turun-temurun dari leluhurnya terdahulu. Itu juga faktor yang bisa menyebabkan kita didampingi oleh khodam pendamping. Dan tetapi selain itu juga masih banyak lagi faktor-faktor yang menyebabkan kita ini didampingi oleh khodam pendamping. Nggak usah berlama-lama, nggak usah bertele-tele, kita langsung saja gitu ya. Faktor-faktor yang menyebabkan kita ini didampingi oleh khodam pendamping. Faktor yang pertama yaitu mempunyai energi yang besar. Kalau kita ini mempunyai energi yang besar di dalam diri kita, mempunyai energi spiritualitas, mempunyai daya spiritual, kita ini akan didampingi oleh khodam pendamping. Dan itu otomatis dia akan tertarik kepada kita, akan ketarik kepada kita. Karena apa? Energi ini kita sudah besar. Nanti kalau energi kita sudah besar, itu otomatis itu akan sinkron. Sinkronnya ini akan gampang, gitu loh. Jadi selarasnya ini akan mudah, tidak perlu kita melakukan hal-hal yang untuk menyelaraskan energi. Tetapi kalau energi kita sudah besar, ya, daya di dalam diri kita ini sudah besar, itu otomatis kita akan didampingi oleh khodam pendamping. Itu faktor yang pertama. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan diri kita ini didampingi oleh khodam adalah faktor turunan. Nah, ini seperti yang sudah saya katakan tadi, bahwa kita ini didampingi oleh khodam itu bisa dari faktor keturunan. Kalau misal para leluhur kita terdahulu itu ahli tirakat, banyak tirakat, ahli supranatural, maka leluhur kita yang terdahulu ini itu pasti akan mempunyai khodam. Dan khodam dari khodam leluhur kita terdahulu itu akan menurun kepada kita untuk didampingi. Jadi yang kedua ini adalah faktor keturunan, yaitu faktor warisan. Dan ini sudah pasti gitu ya, kalau memang energi kita sudah besar dan kita termasuk dari keturunan leluhur kita yang mempunyai khodam, maka kita akan didampingi oleh khodam pendamping. Itu faktor yang kedua. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan diri kita ini didampingi oleh khodam, yaitu faktor kepribadian kita. Bagaimana pribadi kita setiap hari,
apakah pribadi kita ini memancarkan aura yang positif atau negatif. Kalau diri kita setiap harinya ini kok memancarkan aura yang positif, misal kita suka membantu orang, kita suka menolong orang, kita suka beribadah, kita suka bersedekah, banyak bersedekah, itu juga akan didampingi oleh khodam. Kalau memang kepribadian kita ini bagus, ya, kepribadian kita ini setiap harinya ini akan bagus, tidak jelek di mata manusia dan juga di mata Tuhan. Aura kita positif, maka kita juga akan didampingi oleh khodam pendamping. Tuh. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan diri kita ini didampingi oleh khodam, yaitu rajin beribadah. Rajin beribadah ini juga menjadi salah satu faktor terpenting yang akan didampingi oleh khodam pendamping. Karena apa? Rajin beribadah itu adalah menjalankan perintah Tuhan. Ini tidak hanya bagi yang muslim, bagi yang non-muslim juga bisa. Kalau panjenengan sering sembahyang, rajin beribadah, itu energi ketuhanan itu akan memancar di dalam diri kita. Dan kalau kita ada energi ketuhanan, maka aura kita menjadi positif, energi kita menjadi positif, dan itu akan bisa menarik khodam untuk mendampingi kita. Gitu ya. Jadi memang rajin beribadah, rajin sembahyang ini juga bisa menjadi faktor didampingi oleh khodam pendamping. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan diri kita ini didampingi oleh khodam, yaitu rajin berpuasa. Selain kita rajin beribadah, rajin berpuasa ini juga menjadi pertimbangan khodam supaya bisa mendampingi kita. Karena apa? Orang yang rajin berpuasa sama juga orang yang ahli tirakat. Dia bisa menahan nafsu, menahan lapar, menahan nafsunya, maka dirinya atau pikirannya, hatinya ini akan menjadi jernih. Hati dan pikirannya ini akan menjadi putih. Dan aura di dalam dirinya ini akan menjadi aura yang positif. Maka khodam itu bisa mendampingi kita melalui faktor yaitu rajin berpuasa. Semua puasa bisa puasa Senin Kemis, puasa ngebleng, puasa weton, dan yang lain sebagainya. Itu. Kemudian faktor-faktor yang selanjutnya yang menyebabkan kita didampingi oleh khodam, yaitu bentuk fisik. Maksudnya ini gimana? Kalau bentuk fisik kita ini menyerupai orang terdahulu, atau menyerupai leluhur-leluhur kita terdahulu, atau ada kemiripan lah sama orang pada tempo dulu, itu juga bisa didampingi oleh khodam pendamping. Atau misal kita kok pembawaan kita setiap hari ini kok sama seperti para leluhur kita atau orang-orang terdahulu, atau kita tingkah laku kita sama seperti orang terdahulu, itu juga bisa didampingi. Atau bentuk fisik kita kok mirip sekali sama orang tempo dulu, itu juga bisa menyebabkan kita didampingi oleh khodam pendamping. Karena khodam pada zaman dulu yang dia punya tuan dan tidak punya keturunan, itu dia akan mencari tuannya lagi, mencari tuan yang baru, dan tuan yang baru ini yang paling dicari adalah orang yang mirip sama orang tempo dahulu. Itu. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan diri kita ini didampingi oleh khodam, yaitu kebiasaan kita pergi ke tempat-tempat keramat, atau pergi ke makam-makam leluhur, atau bisa dinamakan sering berziarah. Orang yang sering berziarah, baik itu berziarah ke makam orang tuanya, atau berziarah ke makam leluhurnya terdahulu, atau berziarah ke makam para wali-wali, ini juga akan menyebabkan kita ini didampingi oleh khodam. Karena apa? Orang yang mendawamkan, orang yang merutinkan ziarah, itu dia sudah mempunyai jiwa spiritual di dalam tubuhnya. Walaupun dia tidak menyadari, itu di dalam dirinya sudah ada jiwa spiritual, dan itu perlu diasah. Dan orang yang sering berziarah ke tempat-tempat keramat, ke tempat-tempat para leluhur, ke tempat para wali-wali, itu di tempat tersebut itu akan didengungkan doa. Dan doa, setiap orang yang berziarah pasti akan mendengungkan doa. Dan
pasti di situ akan menjadi energinya menjadi positif, dan energi yang positif itu akan diserap oleh tubuh kita. Maka kalau energi di dalam tubuh kita ini sudah positif, aura kita juga menjadi positif, dan itu yang bisa menyebabkan kita ini didampingi oleh khodam. Maka panjenengan yang panjenengan ini suka ziarah, itu panjenengan ada kemungkinan panjenengan akan didampingi oleh khodam pendamping. Itu ya, panjenengan langgengkan ziarah, panjenengan langgengkan mengunjungi tempat-tempat atau makam-makam para wali. Tetapi ingat sahabat tuh, kalau panjenengan berziarah atau mengunjungi makam-makam para wali, jangan meminta kepada yang diziarahi, tetapi memintanya tetap kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, lantaran orang yang kita ziarahi. Gitu ya, jadi jangan meminta kepada orang yang kita ziarahi, tetapi tetap kita meminta kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Itu. Kemudian faktor yang selanjutnya yang menyebabkan diri kita ini didampingi oleh khodam, yaitu kebiasaan kita membaca wirid, atau kita membaca amalan-amalan tertentu, atau kita sering berzikir pada tengah malam. Orang yang ahli zikir, orang yang sering membaca wirid, orang yang sering membaca mantra, ini juga bisa didampingi oleh khodam pendamping sahabat. Jadi teruskan apa amalan panjenengan, apa yang panjenengan punya, yang sering panjenengan amalkan setiap hari, lanjutkan. Itu bisa menyebabkan panjenengan didampingi oleh khodam pendamping. Dan khodam panjenengan, kalau memang panjenengan ahli zikir, ahli membaca amalan, ahli membaca mantra, itu akan khodamnya akan positif, dan ilmunya itu juga sangat tinggi. Itu. Nah, itulah sahabat-sahabat beberapa faktor yang bisa menyebabkan kita ini didampingi oleh khodam pendamping. Walaupun begitu, walaupun panjenengan didampingi oleh khodam, jangan pernah panjenengan menyenderkan masalah Anda kepada khodam Anda. Jangan pernah panjenengan menyerahkan kehidupan Anda, keluh kesah Anda kepada khodam Anda, tetapi serahkan semua kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Senderkan semua kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Terima kasih kepada sahabat-sahabat yang sudah menonton video sampai di detik ini. Apabila ada kebenaran dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah pertolongan Tuhan yang Maha Kuasa. Dan apabila ada kesalahan dalam penyampaian saya, itu semata-mata adalah kebodohan dan kekurangan saya pribadi. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Salam rahayu, rahayu, rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.